Ya, halo semua. Berjumpa lagi. Saya akan bawakan ulasan saham 20 emiten yang akan dibahas untuk pada perdagangan tanggal 24 September 2020 ya. Oke, nomor satu kita mulai dari BCA. Kita sudah siapin nih chartnya nih. Ini banyak pertanyaan yang masuk. Pak, kalau kondisi sedang resesi, bagaimana dengan emiten-emiten yang fundamentalnya bagus ya kan, dengan atau rencana kita nabung gitu ya. Oke, kita akan bahas ya. Ya, seperti yang di layar Bapak Ibu, ya, ini adalah chart BCA dan saat ini BCA tertahan di level 27.000 ya. Hari ini pernah low-nya itu 26.950. Sempat bikin saya deg-degan juga. Harapan saya sih sebenarnya dia tidak sampai jebol 27.000 ya. Tapi namanya juga market bisa aja berkata lain ya. Nah, kalau saya melihat selama 3 hari ini ketika market turun dan dia mencoba bertahan di atas 27.000, tinggal lihat kuat-kuatan ini, sentimennya bagaimana ya, sentimen jual ya sama sentimen yang beli. Dan saya belum melihat di saat kondisi seperti ini ya, kita harus melihat juga langkah-langkah dari pemerintah itu apa ya yang untuk sebagai bisa menahan laju tambah koreksi ya, market tambah koreksi. Kalau kemarin ketika awal pandemi kan pemerintah mengambil langkah untuk para BUMN-nya disuruh buyback ya kan, buyback saham sehingga bisa rebound gitu kan. Nah, untuk kali ini yang gelombang kedua ini bagaimana? Yang tahap kedua ini bagaimana? Saya bukan bilang resesi tahap kedua, tapi ya Indonesia mulai masuk ke dimensi yang ekonominya mulai kelihatan, dampaknya, impactnya mulai kelihatan. Jadi tetap buat saya pribadi, kalau yang namanya nabung ya, kalau kita cek, nah, yang namanya nabung selama masih di atas V-line ya, kita masih bisa bertahan ya. Bertahan artinya dalam arti syukur-syukur dia ketika nyampe ke V-line dia rebound lagi ya kan. Atau kalau enggak kita tunggu sampai 26.300 terus Bapak Ibu mulai masuk bertahap lagi. Namanya juga invest ya kan, bertahap nabung. Itu kalau yang metodenya beli bertahap, beli rutin ya. Tapi kalau Bapak Ibu posisinya one time, one kill, one shoot, one kill, jadi beli pertama, habis itu diemin aja, ya kalau saya melihat sih, batas titik dead-nya itu ada di V-line ini. Jadi kalau jebol 26.300, cut loss dulu. Nanti ketika dia bisa mantul di level yang saya kasih kotak biru kecil ini, dia bisa mantul, nah itu Bapak Ibu re-entry lagi. Yang dimaksud mantul itu bukan ketika dia merah begini loh ya, tapi ketika dia tidak buat low baru lagi ya. Kalau saya lihat ya, penurunannya dia ini paling mentok ya di V-line ini, 26.300 itu jadi dead point-nya ya, titik matinya. Ya, berharap tidak sampai ke sana ya. Itu berdasarkan pola Erwin pattern yang selama ini saya sudah sempat saya selalu pakai ya. Jadi kalau untuk Bank BRI atau Bank BCA saat ini sih kalau saya bilang agak nanggung nih kalau mau cut loss sekarang. Jadi kita bertahan sedikit lagi ya, bertahan sedikit lagi. Terus ada BBRI. Nah, BBRI ini
hari ini tertahan di level bottomnya support yang saya buat ini. Yang mana sempat sideways cukup lama ya Bang Berry di level ini. Dia sideways 1,5 bulan ya, sideways kemudian baru dia rebound. Jadi mungkin ini cukup area yang cukup kuat buat BRI bertahan. Jadi kalau modelnya begini saya lihat berharap dia besok masih bisa swing di areal-areal ini ya. Untuk BRI jadi masih aman, cukup aman, relatif aman karena dia banyak yang transaksi di level ini. Kalau sampai jebol silakan jualan dulu untuk kemudian serok kembali di bawah ini. Nah, untuk tentu saja dia nggak serta-merta, oh Pak ini kan udah deket banget, kalau jebol sekarang bagaimana? Nah, kalau saya lihat ya ini 2970 jadi benteng terakhir kita. Kalau jebol 2970 cut loss. Kalau dia selama masih di atas 2970 ya udah tahan dulu aja. Ya, itu kita kasih kesempatan last minute. Tentu saja kita nggak kepengen kan cut loss, sebenarnya itu adalah langkah terakhir yang kita ambil, bukan gampang-gampang aja cut loss gitu ya. Ini kan emiten tabungan, biar bagaimana juga emiten tabungan ya. Oke, kalau BBRI weekly-nya gimana Pak? BBRI weekly-nya ya sebenarnya posisi dia saat ini secara weekly memang sudah jebol trendline support dan sudah di bawah selendang juga ya kan. Jadi kalau saya lihat ya kita kasih kesempatan di 2970 ini jadi bentengnya dia dulu. Oke. Kemudian Inco. Nah, Inco ini sudah di bawah skyline ya, dan dia sekarang modelnya kayak begini. Ya, mungkin dia akan ada sedikit perlawanan, tapi saya lihat kok peluang untuk ketemu ke level V-line-nya ya besar juga. Nanti kita harus coba lihat pergerakan harga dari nikelnya, apakah nikelnya bisa mantul apa enggak. Kalau tadi saya lihat sih masih kecenderungan koreksi, tapi saya belum lihat, belum cek lagi. Untuk nikel bagaimana? Coba saya intip sedikit ya. Ya, ternyata nikel di harga komoditas dunia juga sebenarnya posisinya masih tertahan ya, masih tertahan. Jadi masih sideways maksud saya. Jadi kelihatannya areal ini cukup bisa nahan sih. Jadi kalau dia saya coba gambarkan. Ya, kalau ini kan dia sempat sideways di areal ini nih. Ya kan sempat sideways. Nah, kalau dia jebol area sideways ini better jualan dulu ya. Kalau dia sempat jebol ini jualan dulu ya. Karena potensial dia ke V-line. Adaro ya, Adaro di bawah V-line. Tapi dia memang berapa kali sih memang ngayun ya di situ ya. Jadi kalau saya bilang, kalau Adaro, kalau Bapak Ibu masih loss-nya masih kecil ya, mending jualan dulu ya. Kalau masih rugi kecil, jualan dulu. Sekarang lebih baik rugi kecil ya. Kita bagaimana ngakalin supaya ruginya nggak terlalu besar. Jaga serok di mana lagi? Ya jaga serok kalau sampai ke ini, ke level ini. Kita baru belanja lagi. Terus Unilever. Nah, Unilever udah jebol, tapi saya lihat ini jadi, apakah ini bisa jadi supportnya dia apa enggak nih? Ah, ini dia bolak-balik nih. Ya, ini ya 1 2 berarti 7750 jadi supportnya dia. Yo, kebablasan. Nah ya, ya kan 1 2, nah ini sempat dari sini. Nah ini 7750 dia akan nguji. Kalau jebol Unilever, kalau jebol 7750 goodbye. Dan area 750 kalau bisa mantul ya itu berarti kita boleh beli. Ada serok dari NPR ya. Lalu Persib
Nah, L-ship juga jebol, support yang ini jebol ya. Selanjutnya dia menuju ke, nah ini dia sempat sideways di sini. Saya cuma ngelihat sideways-nya doang ya. Nah, sempat sideways. Memang patokan saya sideways, karena kalau sideways biasanya harga banyak terjadi kan di level itu, berarti ya itu bisa jadi support gitu kan. Nah, ini saya lihat dia bisa berpotensi ke bawah atau bisa berpotensi mantul. Nah, kita lihat kalau sampai dia ke bawah, siap-siap jualan juga ya, L-shape. Kemudian GGRM, gudang garam bagaimana gudang garam? Gudang garam udah jebol ya, udah jebol. Wah, gudang garam ini cukup mengerikan, bikin sport jantung karena langsung ke sini nih dia nih. Nah, ini jadi bentengnya juga nih. Bisa nggak jadi benteng ya? Saya lihat. Ya, ini. Kalau dia belum bisa naik dari 40.000, nah hati-hati ya. Tapi saya lihat 40.000 bisa jadi supportnya dia sih. Bertahan aja di gudang garam ini 40.000 ya. Kalau mantul, agak confirm kalau dia bisa naik ke atas 42 ribuan ini. Ya, 42.500 itu boleh nambah lagi. Cakep nih gudang garam, boleh nih buat back by Sherrock. Cuma katanya orang bilang saham sultan ya, masuknya dananya harus jumbo. Oke, dan ini Antam. Apakah V-Line bisa jadi ini? Wah, kok jadi menarik ya? Kok saya jadi seneng ya tiba-tiba ya? Banyak yang disupport nih. Antam rasanya boleh nih, kita icip-icip nih Antam nih ya. Antam menarik untuk di spec buy. Kemudian Bang Beri sudah saya ulas tadi, Java. Nah, Java kalau minusnya belum terlalu banyak, better jualan dulu. Saya khawatir dia bisa swing ke level ini ya, untuk kemudian jaga dia mulai mantul lagi. Dan best, ya best tadi sudah saya ulas sebenarnya di video satunya. Best masih aman ya, kalau dia besok bisa rebound lagi, dan saya lebih suka kalau dia bisa di atas ini, di atas 181 ini. Kalau di atas 181 cakep lah. Lalu BTPS kacau ya, BTPS kacau. Seroknya di mana? Kita coba cek. Nah, ini 2970. Kalau dia jebol, satu lagi saya. Nah, ini kalau dia jebol 2870, goodbye my love ya. Ini bentengnya dia terakhir. Kalau masih mau bertahan ya, kalau masih rada berat hati. ICBP. ICBP, aha. Ya, mantul di V-Line dan selendang. Sorry, di Skyline. Ini sideways dan katanya juga cukup terjaga ini. Oke, coba-coba ya, siapa tahu bisa jadi duit. Bank BBNI jebol. Saya lihat coba, ini kayaknya nih. Ya, ini ya 4320. Wah, udah rata-rata support semua ini. Besok harus rebound. Kalau nggak, BBNI masih ada nih. Nih, 4180 nih BBNI nih, ya. Wah, jauh juga nih. Semoga dia nggak sampai sana ya. Bull. Nah, bull ini kalau jebol ini ya juga tinggalin dulu. Tapi saya lihat ini bull kayaknya bakal sideways nih. Kalau sideways ini jadi target dia dulu deh.
Ya, ini mantul ke sini deh. Kemudian era, waduh, era ini juga sebenarnya kok daerah support. Nah, bener kan? Beeline, ya saya moga-moga besok bisa bisa pada hijau nih. Wah, kayaknya feelingnya kuat nih besok bakal hijau nih. INDF, iya, oke oke, coba ya besok, besok tebik, tebik juga masih oke ya selama masih di atas kotak ini masih aman. PMRI, ya kan, 5 ribuan jadi supportnya dia nih. ALI, coba dia mungkin kalau mau spek buy, Bapak Ibu, spek buy di level ini coba nih 9428 nih atau 9450 ya. INKP, nah, INKP saya juga masih hold, saya akan mencoba peruntungan saya. Tadi sebenarnya saya juga deg-degan juga sih. Untung nggak kena stop lossnya saya. Moga-moga besok bisa rebound dan balik ke atas 9425 besok ya. Kita tunggu semua besok, Bapak Ibu. Saya kok positif, kayaknya feeling saya bagus ya, besok bakal hijau. Oke, semoga kita malam ini berdoa sama-sama, semoga besok beneran hijau semua. Oke, ya. Sekian market ulasan saham dari saya. Oke, semoga besok bisa sesuai apa yang kita bayangkan dan kita harapkan. Oke, God bless you semua. Selamat malam. Stay safe and stay healthy ya.